Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revika Ayu Bella Pratiwi, NIM 152180012 dari kelas D. Sebelumnya yang terhormat Ibu Dr. Eni Endah Puji Astuti, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai metodologi penelitian yang terdiri dari teknik pengumpulan data, uji instrumen, skala pengukuran, taraf signifikan, teknik analisis data, dan uji hipotesa. Pembahasan yang pertama mengenai teknik pengumpulan data. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen dan kualitas pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan data berdasarkan tekniknya terdiri dari 3, yaitu interview atau wawancara, kuesioner atau angket, dan yang terakhir yaitu observasi. 1. Interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Untuk interview sendiri terdiri dari beberapa hal. Yang pertama ada wawancara terstruktur. Apabila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh, dan peneliti juga menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban yang telah disediakan. Yang kedua, ada wawancara tidak terstruktur, di mana pada konteks ini peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara, namun hanya dengan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, dan penelitian melalui tatap muka atau secara langsung, serta penelitian melalui telepon atau tidak langsung. 2. Kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner ini cocok untuk responden yang besar dan wilayah yang tersebar luas. Kemudian UMA Sekarang tahun 1992 mengemukakan beberapa prinsip dalam penulisan angket sebagai teknik pengumpulan data. Di antaranya, isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan, tipe dan bentuk, pertanyaan tidak mendua, tidak menanyakan yang sudah lupa, pertanyaan tidak menggiring, panjang pertanyaan, urutan pertanyaan, prinsip pengukuran, dan penampilan fisik angket. 3. Observasi. Sutrisno Hadi tahun 1986 mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi observasi berperan serta, observasi non-partisipan, dan dari segi instrumen yang digunakan dibedakan menjadi observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. B. Uji instrumen. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Kemudian, validitas dan reliabilitas penelitian.
Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Hasil penelitian yang reliabel bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Kemudian instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Dan instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Pengujian validitas instrumen terdiri dari 1. Pengujian validitas konstruksi, 2. Pengujian validitas isi, dan 3. Pengujian validitas eksternal. Kemudian untuk pengujian reliabilitas instrumen terdiri dari 1. Tes retest, 2. Ekuivalen, 3. Gabungan, dan 4. Internal konsistensi. Pengujian validitas instrumen dilihat dari validitas konstruksi. Untuk menguji validitas konstruksi dapat digunakan pendapat dari ahli dengan dikonsultasikan dengan para ahli. Kemudian setelah pengujian konstruksi dari ahli dan berdasarkan pengalaman empiris di lapangan selesai, maka diteruskan dengan uji coba instrumen. Pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan analisis faktor, yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen dalam suatu faktor dan mengkorelasikan skor faktor dengan skor total. Analisis untuk mengetahui daya pembeda sering juga dinamakan analisis untuk mengetahui validitas item. Kemudian 2. Pengujian validitas isi. Untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Kemudian untuk instrumen yang akan mengukur efektivitas pelaksanaan program, maka pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan isi atau rancangan yang telah ditetapkan. 3. Pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Peneliti mempunyai validitas eksternal bila hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada sampel lain dalam populasi yang diteliti. Untuk meningkatkan validitas eksternal penelitian, selain meningkatkan validitas eksternal instrumen, maka dapat dilakukan dengan memperbesar jumlah sampel. Pengujian reliabilitas instrumen. Yang pertama yaitu ada tes retest. Instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Pengujian cara ini sering disebut dengan stability. Kemudian yang kedua, ekuivalen. Instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama. Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua, pada responden yang sama, waktu yang sama, instrumen yang berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Bila korelasi positif dan signifikan, maka instrumen dapat dinyatakan reliable. Kemudian yang ketiga, gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi, cara ini merupakan gabungan pertama dan kedua. Reliabilitas instrumen dilakukan dengan mengkorelasikan dua instrumen, setelah itu dikorelasikan pada pengujian kedua, dan selanjutnya dikorelasikan secara silang. Kemudian, yang keempat, internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu.
Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan teknik belah dua dari Spearman Brown, KR20, KR21, dan ANOVA Hyot. Berikut ini diberikan rumus-rumusnya pada slide yang berikutnya. 1. Rumus Spearman Brown, yang mana RI merupakan reliabilitas internal seluruh instrumen dan RB merupakan korelasi produk momen antara belahan pertama dan kedua. Kemudian untuk rumus KR20 atau Kuder-Richardson, yang mana K merupakan jumlah item dalam instrumen, PI merupakan proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item 1, KI 1 min PI, dan SI kuadrat merupakan varians total. Kemudian yang ketiga ada rumus KR21, teman-teman bisa lihat di kolom tersebut. Untuk keterangannya, K1 merupakan jumlah item dalam instrumen, M merupakan mean score total, SI kuadrat merupakan variance total, dan yang keempat ada analisis varian Hyot atau ANOVA Hyot, yang mana MKS merupakan mean kuadrat antara subjek, MKE merupakan mean kuadrat kesalahan, dan RI merupakan reliabilitas. Kemudian pembahasan poin 3 yaitu mengenai skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Macam-macam skala pengukuran dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. 1. Skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Kemudian 2. Skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya, tidak, benar, salah, pernah, tidak, pernah, positif, negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi, dua alternatif. Jadi kalau pada skala Likert terdapat 3, 4, 5, 6, 7 interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, maka pada skala Goodman hanya ada 2 interval, yaitu setuju atau tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Goodman digunakan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. 3. Skala semantik diferensial. Skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawabannya sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya. Data yang diperoleh adalah data interval dan biasanya skala ini digunakan untuk mengukur sikap atau karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Kemudian yang kedua ada rating scale. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Pembahasan inti yang keempat yaitu tingkat signifikan. Dalam menguji suatu hipotesis, peluang maksimum di mana kita akan rela mengambil risiko terjadinya salah satu jenis disebut tingkat signifikan. Peluang ini sering dilambangkan dengan alfa. Umumnya disebutkan terlebih dahulu sebelum dilakukan penarikan sampel, agar hasil-hasilnya yang diperoleh tidak mempengaruhi objektivitas. Tingkat signifikansi atau signifikan level yang lazim digunakan ialah sebesar 0,01, 0,05, atau 0,1, meskipun nilai-nilai lain juga dapat digunakan sesuai kebutuhan. Jika
Kita menggunakan tingkat signifikansi 0,05 sewaktu membuat suatu aturan keputusan, berarti terdapat 5 kali dari 100 kesempatan di mana kita akan menolak hipotesis 0, padahal seharusnya kita menerimanya. Dengan kata lain, kita merasa yakin 95% bahwa kita telah membuat keputusan yang benar. Dalam kasus seperti ini, dikatakan bahwa suatu hipotesis telah ditolak pada tingkat signifikansi 0,05 karena hipotesis tersebut mempunyai peluang kesalahan sebesar 0,05. Pembahasan inti yang kelima yaitu teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Kemudian proses analisis data sendiri ada 3. Yang pertama, analisis sebelum di lapangan. Kedua, analisis data di lapangan model Mills and Haberman. Dan ketiga, analisis data selama di lapangan model Spratly. Proses analisis data yang pertama yaitu analisis sebelum di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Bagi peneliti kualitatif, kalau fokus penelitian yang dirumuskan pada proposal tidak ada di lapangan, maka peneliti akan merubah fokusnya. Kemudian proses kedua yaitu analisis data di lapangan model Mills dan Huberman. Mills dan Huberman tahun 1984 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification. Teman-teman bisa lihat komponen dalam analisis data pada tabel di bawah ini. Untuk penjabarannya diantaranya A. Data reduction atau reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian 2. Data display atau penyajian data. Penelitian kuantitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pitgram, dan sejenisnya. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu conclusion drawing atau verification. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kemudian 3. Analisis data selama di lapangan model Spratly. Spratly tahun 1980 membagikan analisis data dalam penelitian kualitatif berdasarkan tahapan dalam penelitian kualitatif yang terdiri dari 1. Tahapan penelitian kualitatif, 2. Memilih situasi sosial, 3. Melaksanakan observasi partisipan, 4. Mencatat hasil observasi dan wawancara, 5. Melakukan observasi deskriptif, 6. Melakukan analisis domain, 7. Melakukan observasi terfokus, 8. Melakukan analisis taksonomi, 9. Melakukan observasi terseleksi, 10. Melakukan analisis komponensial, 11. Melakukan analisis timah, 12. Temuan budaya, dan 13. Menulis laporan penelitian kualitatif. Terdapat tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis domain, taksonomi, dan komponensial, analisis tema kultural.
Yang pertama, analisis domain atau domain analisis. Memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek atau penelitian situasi sosial, ditemukan berbagai domain atau kategori, diperoleh dengan pertanyaan Green dan Minotaur. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya. Maka banyak domain yang terpilih, maka akan semakin banyak waktu yang diperlukan untuk penelitian. Kemudian 2, analisis taksonomi atau taxonomic analysis. Domain yang dipilih tersebut selanjutnya dijabarkan lebih rinci. Untuk mengetahui struktur internalnya, dilakukan dengan observasi terfokus. Hasil analisis taksonomi dapat disajikan dalam bentuk diagram kotak, box diagram, diagram garis dan simpul, dan outline. 3. Analisis komponensial. Mencari ciri spesifik pada setiap struktur internal dengan cara mengkontraskan antar elemen, dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan atau contrast question. 4. Analisis tema kultural. Deponering kultural mencari hubungan di antara bagaimana hubungan domain dan dengan keseluruhan dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Kemudian, inti pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai uji hipotesa. Hipotesis penelitian diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Sedangkan secara statistik, hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi atau parameter yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian atau secara statistik. Yang pertama ada taraf kesalahan. Point estimate atau titik taksiran adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan satu nilai dari rata-rata data sampel. Dan interval estimate atau taksiran interval adalah suatu taksiran parameter populasi berdasarkan nilai interval rata-rata data sampel. Kemudian ada dua kesalahan dalam menguji hipotesis. Dalam menaksir parameter populasi berdasarkan data sampel, kemungkinan akan terdapat dua kesalahan, yaitu 1. Kesalahan tipe 1 adalah suatu kesalahan bila menolak hipotesis nol atau HO yang benar yang seharusnya diterima. Dalam hal ini tingkat kesalahan dinyatakan dengan alfa. Dan kesalahan tipe kedua adalah kesalahan bila menerima hipotesis yang salah yang seharusnya ditolak, tingkat kesalahan untuk ini dinyatakan dengan beta. Teman-teman bisa lihat di tabel ini secara ringkasnya. Kemudian dalam pengujian hipotesis kebanyakan digunakan kesalahan tipe 1, yaitu berapa persen kesalahan untuk menolak hipotesis nol atau HO yang benar yang seharusnya diterima. Kemudian ada macam pengujian hipotesis. A. Uji dua pihak atau two-tailed test. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis nol atau HO berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya atau HA berbunyi tidak sama dengan. Teman-teman bisa lihat di gambar uji dua pihak. Kemudian uji dua pihak ini terdiri dari hipotesis deskriptif atau satu sampel, hipotesis komparatif atau dua sampel, dan hipotesis asosiatif. Kemudian yang kedua, uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis nol atau HO berbunyi lebih besar atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Kata lebih kecil atau sama dengan sinonim kata paling sedikit atau paling kecil. Untuk jenis uji pihak kiri terdiri dari hipotesis deskriptif, satu sampel, hipotesis komparatif, dua sampel, dan hipotesis asosiatif. Kemudian yang terakhir ada uji pihak kanan. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis nol atau HO berbunyi lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya atau HA berbunyi lebih besar. Kalimat lebih kecil atau sama dengan sinonim dengan kata paling besar. Untuk jenisnya sendiri, uji pihak kanan terdiri dari hipotesis deskriptif, satu sampel, hipotesis komparatif, dua sampel, dan hipotesis asosiatif.
Pengerjaan tugas ini menggunakan referensi dari buku karya Sugiono tahun 2017 yang berjudul Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D, dan juga buku karangan Sugiarto tahun 2017 yang berjudul Metodologi Penelitian Bisnis. Sekian penyampaian materi mengenai metodologi penelitian. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua.